ke depan saya melihat kondisi ekonomi Aceh itu akan bermasalah. Angka kemiskinan akan meningkat, ya. Kalau kami melihat ini dampaknya mirip dengan tsunami, karena penanganan yang terlambat, yang tidak responsif, sehingga menyebabkan beberapa daerah yang masih terkurung. Indonesia, khususnya Aceh, sudah punya pengalaman. Pengalaman di mana? Waktu bencana tsunami itu langsung ditangani, statusnya nasional, dan udara Aceh dibuka waktu itu. Per hari 10.000 ya. Ini satu bungkus nasi aja nggak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun, kembali lagi bersama saya Gus Ramadan, jurnalis Harian Serambi Indonesia. Syedaralun, Aceh bukan daerah baru dalam urusan bencana. Dari tsunami 2004, rentetan gempa, hingga bencana banjir dan tanah longsor. Satu pertanyaan selalu muncul. Apakah kita benar-benar belajar dari bencana atau hanya sibuk memadamkan dampaknya? Apit HW hadir sebagai ruang kritik dan solusi. Program ini mengupas secara jujur dan tajam bagaimana kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi dijalankan pasca bencana di Aceh. Apa yang sudah benar, apa yang keliru, dan apa yang seharusnya dibenahi oleh para pemangku kebijakan. Pada episode kali ini kami menghadirkan sosok yang tak asing dalam sejarah pemulihan Aceh. Beliau adalah Bapak Hasan Basri M. Nur, figur yang pernah terlibat langsung dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias pasca tsunami 2004. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Bersama beliau, kita akan menarik pelajaran dari masa lalu untuk menjawab tantangan hari ini, agar penanganan bencana di Aceh tidak lagi berulang pada kesalahan yang sama. Inilah Apit Awi, mengkritik dengan data, menawarkan solusi, dan menjaga Aceh tidak terus menjadi korban kebijakan yang lalai. Ya, Pak Hasan Basri, ini hari ini mungkin sudah 25 hari pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi di 18 kabupaten kota di Aceh. Kalau kita melihat penanganannya ini belum maksimal, masih ada wilayah-wilayah yang masih terisolir. Itu terutama di Kecamatan Pining. Saya sudah tahu Kecamatan Pining itu adalah kecamatan paling terdalam di Provinsi Aceh, itu letaknya di Kabupaten Gayo Lues. Itu di sana masih terisolasi. Mau ke Lokop, Aceh Timur masih terhenti. Mau ke Blangkejeren masih putus jalan. Itu tidak bisa, masih terisolir. 25 hari bukanlah waktu yang kalau kita bilangnya waktu yang singkat atau yang panjang gitu. 25 hari itu sudah hampir sebulan itu. Penanganan bencana di Aceh belum maksimal. Menurut Anda, menurut Pak Hasan, jika kita tarik dari tsunami 2004 dengan kejadian bencana dan longsor 2025 ini, apa kesamaan dan perbedaan yang paling mendasar sekali, Pak? Oke. Dari segi perbedaan memang jelas. Kalau tsunami 2004 adalah dari gempa, kemudian muncul air laut yang dengan ketinggian yang sangat tinggi, sehingga disebut tsunami raksasa. Kalau saya tulis di media, tsunami raksasa. Jadi sumber bencananya beda, itu dari laut. Ini adalah berasal dari pegunungan atau hutan yang sudah dialihfungsikan. Sebenarnya ada kesalahan pengelolaan Pulau Sumatera dari hutan yang sangat lebat menjadi tanaman-tanaman industri, sehingga dari segi bentuk bencana itu beda. Kalau yang waktu tsunami itu kita tidak tahu mau menyalahkan siapa terjadi bencana itu. Tapi kalau yang di sini sangat nyata adanya kesalahan manusia, dan ini sesuai dengan firman Allah yang mengatakan bahwa dhaharal fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aidinas. Jadi kerusakan di muka bumi ini ada yang disebabkan kesalahan ulah tangan manusia. Nah, dari segi wilayah terdampak, ini lebih besar daripada tsunami. Tsunami hanya terkena itu wilayah pesisir dan tidak merata. Hanya ada mungkin dimulai dari Pidi
dan tidak banyak di PD itu, atau dari Aceh Utara sedikit, kemudian PD yang besar Aceh besar, Banda Aceh. Kota Banda Aceh paling dahsyat karena dia terletak di ujung Pulau Sumatera. Kemudian pesisir barat itu yang paling Aceh Jaya, Aceh Barat ya. pesisir barat mulai Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan. Kemudian ke sana sudah mulai mengecil, dan bencana itu terjadi waktu itu lintas negara, bahkan lintas benua. Karena sumber gempanya di lautan luas. Ya, yang ini wilayah terdampaknya lebih luas, tapi dari segi korban bencananya sedikit dibanding dengan tsunami. Dampak kalau kami melihat ini dampaknya mirip dengan tsunami, karena penanganan yang terlambat, yang tidak responsif, sehingga menyebabkan beberapa daerah yang masih terkurung. Berbeda dengan penanganan setelah tsunami, Bapak Presiden SBY langsung memerintahkan Wakil Presiden, yaitu Yusuf Kala, untuk segera berangkat dan menangani Aceh. Jadi Pak JK waktu itu bertindak sebagai penanggung jawab di masa tanggap darurat sampai terbentuk Badan Rehab Rekon Aceh. Pak SBY kalau tidak salah waktu itu dia sedang di Papua dan baru dilantik. Sehingga di Papua ke Aceh itu kan perjalanan yang lebih lama. Pak SBY tidak mau lama-lama, sehingga diperintahkan Yusuf Kala. Dan Yusuf Kala langsung bertindak sangat cepat, dan tidak lama kemudian ditetapkan ini sebagai daerah bencana nasional. Jadi ketika ditetapkan bencana nasional, itu sudah diambil alih penanganannya oleh pemerintah pusat dan lintas kementerian. Jadi semua kementerian harus terlibat di sektor masing-masing. Nah, ini belum dapat status itu, sehingga penanganannya tidak jelas. Jadi kalau kekuatan finansial dari daerah nggak mungkin. Kabupaten kota berapa dia punya uang, dan sebagian uang APBK itu adalah untuk operasional, untuk gaji pegawai, untuk peralatan kebutuhan lain. Ya mungkin hanya ada sisa sedikit. Kalau kita melihat dari segi dampak yang ditimbulkan, yaitu ada rumah yang mengalami kerusakan parah mendekati 100.000. Mungkin kalau di 3 provinsi ini lebih dari 100.000. Dari rumah-rumah yang rusak itu saja sudah tidak mungkin dia lakukan. Itu belum kita bicara dengan jalan yang tertimbun, jalan yang putus, jembatan yang putus. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, kecuali ditambah anggaran yang sangat besar ke Aceh, ditambah kewenangan. Jadi ada bicara pembangunan ini juga berbicara kewenangan. Jangan sampai semua kewenangan ada di pusat, tapi kita diminta tangani. Makanya dari situ lahir kemudian Muzakir Manaf pernah meminta bantuan ke PBB, ke UNDP, ke UNICEF, ke IOM. Ini mungkin Pak Muzakir Manaf dia sudah tidak tahu lagi tempatnya mengadu. Apakah sudah frustasi gitu Pak? Ya, seperti itu dia masih ada celah-celah yang dia menggantungkan harapan. Mungkin kemudian muncullah ide menyurati lembaga-lembaga. Dan yang terbaru hari ini sudah kita baca di media ini, yang terbaru kemarin itu di media Harian Serambi Indonesia ini, bendera putih dikibarkan sudah sampai ke depan Masjid Raya. Dan kalau kita lihat orasi yang melakukan orasi ini bukan sembarang orang. Ini Bapak Munawar Liza ini. Beliau juga terlibat dalam proses proses perdamaian Aceh. Dan setelah perdamaian beliau juga terlibat dalam pemerintahan. Jadi yang berbicara ini bukan sembarang orang. Kalau kita lihat secara utuh narasi orasi dia di depan Masjid Raya, ya mungkin sudah mulai melebar kasusnya ini. Ya, mungkin ke depan mungkin akan akan semakin besar kasus ini jika tidak langsung ada respon yang memadai dari pemerintah pusat. Makanya diharapkan sekali jangan sampai ini melebar, karena berbicara ini sudah berbicara bentuk negara jangan lagi kesatuan, tapi kepada federasi yang memberikan kewenangan-kewenangan yang besar kepada daerah. Bahkan ada tuntutan-tuntutan yang lebih dari itu. Mungkin hari ini bendera putih, mungkin kita harap tidak tahu ke depan bendera apa yang akan dikibarkan. Dan kita harapkan
itu dapat ditangkap oleh pemerintah pusat dengan cara mempelajari Aceh yang sebenarnya. Jadi melihat Aceh itu tidak boleh disamakan dengan melihat daerah lain. Aceh itu adalah dalam pendirian republik ini saja sudah berbeda dia. Jadi makanya ini jangan sampai memicu munculnya tuntutan-tuntutan yang baru yang mungkin membutuhkan biaya yang lebih besar. Jadi diharapkan sekali pemerintah untuk responsif. Yang minimal Indonesia, khususnya Aceh sudah punya pengalaman. Pengalaman di mana? Waktu bencana tsunami itu langsung ditangani, statusnya nasional, dan udara Aceh dibuka waktu itu. Jadi Bandara Sultan Iskandar itu banyak sekali penerbangan-penerbangan asing yang langsung direct ke sini. Mereka terlibat memberikan bantuan, terlibat juga dalam tenaga. Jadi ada kendaraan-kendaraan asing juga melakukan pembersihan dari daerah-daerah terdampak tsunami. Ya, jadi modelnya sudah ada, tinggal kita meniru saja. Orangnya masih ada, Pak JK masih ada, yang sudah meninggal hanya Pak Kepala BRR itu Pak Kuntoro. Tapi para deputinya masih ada. Sudirman Said masih ada, Teguh Kamaruzzaman masih ada, Ramli Ibrahim masih ada, Pak Bima masih ada, masih banyak. Jadi orang-orang ini yang sudah berpengalaman, dan ketika di BRR, jadi kewenangan di BRR itu termasuk mereka mengurus visa-visa pekerja asing. Jadi semuanya terpadu. Bahkan di BRR itu sudah punya peta dan data kerusakan. Ya. Kemudian di masa ini udah masuk masa recovery. Jadi, kalau sebelumnya masa respon. Jadi di masa respon itu adalah mengambil atau menyelamatkan korban tsunami yang masih hidup, dipindahkan ke tempat pengungsian atau disebut relokasi. Nah, korban-korban tsunami sekarang sudah ada di pengungsian. Tapi kebutuhan mereka belum terpenuhi. Jadi di sini mungkin ada 4 hal yang wajib dipenuhi kepada mereka. Yang pertama apa? Hunian sementara. Para pengungsi itu yang kami amati, saya menjadi pengungsi di jalan itu waktu awal-awal bencana itu selama 7 hari. 7 hari. Yang sudah pernah juga diangkat oleh Serambi Indonesia, mulai dari Aceh Tamiang sampai ke Biren yang saya saksikan. Jadi para pengungsi itu menumpuk di masjid atau menasah kampung. Dalam satu masjid atau menasah itu bercampur laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua, bercampur. Nggak ada sekat privasi. Jadi kita tidak bisa membayangkan kalau ini dalam jangka waktu lama. Manusia itu, setiap keluarga itu punya privasi. Ya, makanya diharapkan didirikan hunian sementara atau disebut huntara. Kalau di masa tsunami juga disebut barak. Barak itu banyak dibangun, termasuk yang dekat di sini ada di Siron itu didirikan barak sangat banyak. Setiap keluarga dapat satu ruangan. Nah, jadi walaupun dindingnya triplek, tapi ada privasi. Bagaimana mereka tidur? Ya di tempat sendiri, di tempat keluarga. Kalau sekarang lihat perempuan, laki-laki tidur dalam satu menasah, batas-batas aurat tidak ada. Itu belum kita bicara kebutuhan biologis antara keluarga. Makanya ke depan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak kita perkirakan kalau ini dibiarkan dalam jangka waktu lama. Nah, ini harus ditertibkan. Sediakan kepada mereka hunian sementara. Sambil pemerintah melakukan pendataan kerusakan rumah. Kerusakan rumah juga harus dibangun. Sama seperti masa BRR dulu. Rumah korban tsunami dibangun oleh negara dan atau oleh lembaga asing. Jadi lembaga asing juga bangun. Kalau lembaga asing tidak membangun, pemerintah hadir. Tapi yang diberikan oleh BRR itu waktu itu rumahnya standar tipe 36 dengan lantainya bahkan tidak pasang keramik. Tapi kita sudah jadi korban kan tetap menerima. Nah, kemudian masa dulu bukan hanya yang rusak atau hilang rumah, penyewa juga diberikan rumah. Makanya di kota Banda Aceh kita kenal komplek Buddha Suci. Di Panteri di Jalan Kurung Raya ada komplek Jackie Chan. Jackie Chan juga artis juga ikut membangun. Waktu itu kepada para korban yang rumahnya belum punya rumah tapi nyewa juga diberikan. Jadi waktu itu negara sangat baik. Makanya
ini merupakan legasi dari Bapak SBY. Jadi di hati orang Aceh, SBY itu mungkin baik di antara orang-orang baik yang lain. Makanya Pak Prabowo harus diberikan informasi yang benar oleh orang-orang terdekatnya. Jangan sampai Pak Prabowo menyebutkan sudah tertangani dengan baik. Itu sangat menyakitkan bagi orang Aceh, terutama di daerah-daerah terisolir seperti di Pining, di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan lain-lain. Yang kedua, yang perlu diberikan pada pengungsi ini adalah selain kebutuhan makanan itu pasti udah pasti harus diberi. Yang berikutnya apa? Sumber air dan sanitasi. Jadi waktu pengalaman saya menjadi pengungsi selama 7 hari itu menjadi masalah utama. Di Menasahkan hanya ada toilet 1 atau 2. Tak akan cukup. Sumber air nggak ada. Makanya ini harus ada sumber-sumber air baru. Ya, semacam dia adakan sumur bor di tempat-tempat pengungsian dan lain-lain. Kemudian ada toilet yang cukup. Kalau ada pengungsian 200, masa toiletnya 2 itu tidak masuk akal. Yang ketiga, setelah sanitasi ini adalah perobatan. Obat-obatan, tim medis harus ada di setiap titik ini. Makanya ini juga dalam masa masa pemulihan yang harus disediakan. Plus satu lagi adanya pendekatan psikologis untuk masyarakat atau psikososial. Jadi hal-hal seperti ini sepertinya belum dilakukan. Kenapa belum dilakukan? Karena belum ada kebijakan yang jelas dari negara. Ya begitu mungkin yang dapat saya share pengalaman pada masa lampau. Kalau saya melihat ini pemerintahan sekarang seperti gagap dalam tangani bencana, Pak. Karena memang saya memperhatikan tidak jelas arahnya kemana. Kalau di BRR dulu, Pak SBY pada waktu itu saya teringat kali ada di Papua kegiatan. Kemudian Pak SBY nelpon Pak JK. Pak JK tolong ke Aceh. Kemudian Pak SBY melakukan perjalanan sekitar 6 atau 7 jam. Itu langsung ke Lok Sumawe pada waktu itu. Saya ingat sekali. Di sana Pak SBY langsung memanggil beberapa pejabat, dilakukan rapat khusus di sana. Di sanalah Pak SBY melakukan penentuan kebijakan secara langsung. Penanganan Aceh bagaimana. Aceh tidak betul ini bencananya sungguh maha dahsyat pada waktu itu. Tapi kalau kita melihat sekarang Pak Prabowo sudah 3 kali ke Aceh, tapi tidak ada kebijakan secara langsung. Nah, kalau di BRR itu Pak, saya melihat 3 tahun bekerja itu, pemulihan itu langsung tampak nyata. Itu dibentuk pada zaman Pak SBY. Kalau Bapak melihat sekarang ini, 25 hari itu, melihat pasca tsunami. Itu dulu waktu pasca tsunami saya adalah Syederalun, saya adalah penyintas tsunami. Saya adalah dulu saya tinggal di Lingke dan salah sini saya tinggal di Lingke dan rumah saya adalah bantuan dari P2KP. Menerima rumah juga. Jadi saya adalah itu. Dan itu cepat sekali prosesnya. Orang tua saya pada waktu itu hanya menyerahkan KTP dan KK untuk dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pada waktu itu. Itu cepat sekali prosesnya. Dan saya kemudian pada waktu itu juga mengalami ngungsi, dan itu saya diberi untuk anak sekolah itu, anak-anak kecil itu saya dibeli roti oleh UNICEF dan lain sebagainya. Betul. Itu bahkan cukup banyak, hampir setiap hari saya dikasih. 20 hari sekarang Pak. Kalau Bapak melihat dari kacamata BRR, ini apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Penanganannya. Ini sepertinya kita nggak punya jalur komando. Komando. Jadi kalau masa dulu itu yang memberikan komando jelas. Jadi ada Pak JK. Makanya hari ini sebenarnya Pak Prabowo tidak perlu datang juga, tidak apa-apa. Yang dibutuhkan Bapak adanya kebijakan yang jelas berpihak kepada korban bencana alam. Jadi tidak mesti dia. Yang perlu sekali oleh Pak Presiden adalah mendapatkan informasi yang benar. Jangan sampai nanti mereka mendapatkan informasi yang keliru dari orang-orang yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, atau dari orang-orang yang punya sifat ABS, seperti Bapak senang aja. Asal Bapak senang. Tapi tidak menyampaikan yang sebenarnya. Jadi penanganan waktu itu karena dilakukan tindakan yang cepat dan oleh orang yang tepat, makanya cepat tertangani. Waktu itu
sebelum dibentuk BRR, tapi wacana pembentukan itu sudah ada. Jadi perlu regulasi dan sebagainya. Pada masa tanggap darurat, pemerintah juga melakukan pemetaan kerusakan. Jadi saya ingat waktu itu ada tim dari Bappenas bekerja sama dengan Bapeda daerah melakukan pendataan dan pemetaan kerusakan. Rumah-rumah yang rusak, jalan-jalan yang rusak, pasar, persawahan dan lain-lain didata semuanya. Ini kemudian masuk dalam buku Blueprint Rehab Rekon. Jadi ada buku rencana induk. Seperti apa membangun, nanti tinggal buka blueprint. Jadi waktu saya bekerja di BRR, saya menangani pembangunan di bidang agama dan melihat blueprint yang sektor agama. Di situ ada berapa masjid yang rusak, di kabupaten mana, berapa KUA yang rusak, berapa kantor Kemenak yang rusak, asrama haji, gereja, semua ada. Jadi tinggal kita buka, lakukan verifikasi ulang. Jadi data awal sudah ada, sehingga apa? Pembangunannya terukur, terarah. Jadi ini yang diharapkan ada. Bappenas bekerja sama dengan Bapeda dari 3 provinsi ini melakukan pendataan untuk dilakukan rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini mungkin karena kerusakannya sangat besar harus terlibat pemerintah pusat, yaitu membentuk Badan Rehab Rekon Aceh, Sumut, Sumbar. Jadi ketiga ini harus dibangun. Prinsip waktu itu, ketika dibangun yang baru ini harus lebih baik. Makanya dimunculkan moto waktu itu, Build Back Aceh Better. Bangun Aceh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ke depan saya melihat kondisi ekonomi Aceh itu akan bermasalah. Angka kemiskinan akan meningkat, ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Waktu saya berjalan di awal-awal bencana dari Aceh Tamiang sampai ke sini, saya menyaksikan sawah-sawah itu sudah tertimbun lumpur. Yang ini adalah sumber pendapatan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh adalah mayoritas tinggal di desa. Orang desa mayoritas bekerja di sektor pertanian. Sawah-sawah mereka tertimbun lumpur dan cukup tinggi. Itu belum kita bicara di Pining, belum bicara di Gayo Luwes, belum berbicara di Aceh Tengah. Benar meriah. Mungkin tingkat timbunan di sawah atau kebun kopi seperti apa itu belum kita lihat. Ini tidak mungkin mereka sanggup membersihkan sendiri. Kalau hanya dengan pelaratan cangkul, nggak sanggup. Lumpur ini mau dibawa mana? Ke sawah orang kan nggak mungkin. Ya, jadi ini harus terlibat negara. Yang kedua, ada potensi konflik akan muncul. Mungkin ini harus juga dibaca. Ini sawah-sawah kan ada pembatas ya, pematang sawah atau bahasa Aceh disebut ateng. Pembatas ini nggak nampak lagi. Ketika tidak nampak, bagaimana mereka membersihkan? Ini harus ada teknologi tersendiri. Apakah disedot sampai dapat pembatasnya? Jangan sembarang membersihkan. Nanti hilang pembatasnya, akan terjadi konflik baru antar masyarakat. Kena batas orang, bahkan mungkin ada orang yang tidak lagi punya sawah karena metode pembersihan yang tidak tepat. Jadi hal-hal seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Harus terlibat negara, dan negara yang diharapkan adalah pemerintah pusat, karena pekerjaan ini berat. Kalau ini tidak dilakukan, dibiarkan, dan masyarakat menyelesaikan sendiri, mungkin butuh waktu sangat lama. Bisa sampai 20-30 tahun. Dan ini akan berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan. Belum lagi kita bicara mereka tidak punya rumah. Jadi kalau negara tidak membangun rumah, maka ini akan menciptakan kemiskinan baru, dan itu akan sangat menyakitkan. Mungkin mereka akan membuat kalkulasi. Selama ini Sumatera diambil sumber daya alam. Rakyatnya disuruh bayar pajak. Tatkala mereka menerima musibah, negara yang diharapkan hadir menyelesaikan masalah mereka ternyata tidak hadir. Inilah yang kemudian bisa memunculkan peluang bermain provokator. Jadi provokator itu tidak dapat kita salahkan secara sepihak. Provokator tidak mungkin dapat bermain jika negara makmur.
jika negara adil, jika negara hadir. Hadir. Makanya jika tidak hadir, orang akan provokasi. Tidak ada untung misalnya menjadi bagian dari negara tertentu. Itu akan hadir provokator, dan saat ini sudah mulai hadir. Ya. Kita melihat video-video rekaman di beberapa daerah sudah mulai itu propaganda seperti itu. Kita salahkan mereka tidak? Tidak dapat kita salahkan. Ada peluang. Makanya kita harus menutup peluang ini. Ya. Jadi pada masa lampau pernah hadir pertama sekali provokator dalam sejarah Islam ya. Namanya Abdullah bin Sabah. Itu lahir provokator itu ketika fase kedua kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kenapa lahir? Karena waktu itu Utsman bin Affan banyak sekali mengangkat anggota keluarga menjadi bagian dari pemerintahnya. Nah, kemudian terjadi korupsi, terjadi kolusi. Inilah yang dipropaganda oleh provokator. Yang dipropaganda itu adalah betul. Nah, makanya yang ini, kalau provokator bermain, ada celah. Alangkah baiknya kita tutup celah ini, sehingga memperkuat kembali nasionalisme Indonesia. Jangan muncul nasionalisme baru. Karena cikal bakal nasionalisme baru, kalau kita aktif mengikuti media sosial, sudah lahir. Sudah lahir. Makanya penguasa itu harus baca itu. Harus baca realita lapangan seperti apa. Jangan hanya mendengar laporan yang ABS. Asal Bapak senang, nanti waktu meledak baru kaget. Dan dalam hal ini orang Aceh punya kontribusi tersendiri dia. Aceh, khusus Aceh, nggak boleh dilihat sama seperti daerah lain. Provinsi. Yang pertama, Indonesia ini kan terbentuk di daerah bekas jajahan kolonial Belanda. Aceh datang ke Belanda, kerajaan Belanda datang ke Aceh tidak sama dengan daerah lain. Yang pertama, datangnya ke Aceh itu telat sekali. 1873 itu Belanda datang ke Aceh. Dan datangnya melalui deklarasi perang. Ada maklumat perang dari kerajaan Belanda kepada kerajaan Aceh. Ini tidak ada dalam sejarah yang bangsa yang lain. Yang terlambat dan juga melalui deklarasi perang. Ketika hadir di sini memang perang. Aceh dengan Belanda perang. Perang pertama itu Belanda kalah. Kohler meninggal di depan Masjid Raya. Jenderal Kohler terbunuh sehingga Belanda angkat kaki. Tapi karena Belanda merasa bangsa Eropa yang lebih hebat, dia datang lagi pada gelombang kedua pada Desember 1973. Nah, pada Desember 1973, tapi juga terjadi perang sangat panjang. Makanya perlu baca buku-buku yang ditulis yang sebenarnya. Ya, buku-buku ini lebih banyak penulisnya dari Belanda. Salah satunya yang menulis itu Paul van Pier. Judulnya The Aceh Orlog. Mungkin perlu kita baca itu. Yang ditulis oleh Zen Graaf. Perlu kita baca itu. Yang ditulis oleh beberapa sejarawan yang netral ya. Jangan tulis yang versi ABS. Itu ini yang harus lihat. Ketika sejarah lagi, ketika 1945 Jepang keluar, Belanda masuk lagi ke wilayah Indonesia yang lain, tidak masuk ke Aceh. Timur. Wilayah lain mulai dari Medan ke wilayah lain masuk. Pada fase ini tidak masuk lagi. Makanya waktu itu sebenarnya Aceh itu sudah menjadi negara kembali. Tapi orang Aceh kemudian menyumbang kepada Indonesia. Tahun 1948 Soekarno datang menghadap pemimpin Aceh saat itu namanya Daud Bereh dan meminta bantuan untuk memperlancar diplomasi. Sehingga orang Aceh mengeluarkan emas, beras dan macam-macam. Uang itu yang terkumpul sanggup membeli pesawat untuk keperluan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, untuk kepentingan diplomasi ke luar negeri demi mendapatkan pengakuan atas proklamasinya. Jadi ada hal-hal yang perlu diingat atas jasa Aceh kepada Indonesia, sehingga saat ini ditunjukkan. Jadi orang Aceh menganggap jasa nenek kami, jasa kakek kami, orang tua kami kepada Indonesia sangat besar. Saat ini kenapa tidak hadir? Nah, dalam konteks ini, jika keberatan misalnya menetapkan status nasional untuk seluruh bencana nasional, status bencana nasional untuk seluruh wilayah Sumatera yang terdampak, boleh diambil satu saja Aceh. Alasannya apa? Aceh dalam UU PA dibenarkan itu mempunyai hak khusus
Bahkan dalam MOU Helsinki dibenarkan Aceh menjalin hubungan dengan pihak luar. Makanya ini perlu dikembalikan secara tulus ya, tentang kedudukan Aceh yang berbeda dengan daerah lain, diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan merebut kembali hatinya, jangan muncul nasionalisme yang lain selain nasionalisme Indonesia. Tapi jika ini dibiarkan, ada teori pembiaran, maka mungkin akan muncul gejolak-gejolak yang tidak dapat kita perkirakan dan mungkin membutuhkan masa, membutuhkan biaya, membutuhkan harga diri dalam menanganinya. Ya, kalau Pak Hasan melihat ini Pak, BRR ini kan bekerja mulai 2005 sampai 2009, itu clear semua. Aceh terbangun. Itu waktu yang 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 4 tahun. Satu periode SBY. Ya, kurang satu periode. Kurang satu periode SBY. Concern sekali membangun Aceh. Membangun lebih baik dari yang pada kemarin. Kalau melihat bencana ini Pak, yang 18 kabupaten kota di Aceh, kira-kira dari pandangan Pak Hasan, berapa tahun akan dihabiskan? Kalau melihat pada tingkat kerusakan mungkin waktunya kalau ditangani oleh pemerintah pusat mungkin sama waktunya. Tapi ini beda, bencana nasional tidak berlaku. Iya, kan tidak berlaku bencana nasional. Mungkin perkiraan saya kalau dibiarkan daerah yang menyelesaikannya butuh waktu sekitar 20 tahun. 20 tahun. Alasannya apa? Dana pemerintah daerah itu sangat kecil. Saya ambil contoh, membangun jalan nasional yang terputus itu berapa biayanya? Membangun jembatan yang terputus berapa biayanya? Kemudian membangun rumah-rumah warga yang mungkin datanya belum ada kita. Mungkin katakanlah data ada 100.000 yang hilang dan rusak. Berapa biaya? Coba hitung sekarang harga material bangunan. Ya, satu lagi yang perlu saya berikan catatan, untuk warga yang rusak rumahnya jangan kasih uang. Tapi bangun rumah. Kalau dikasih uang, yang pertama nggak akan dibangun. Karena dia udah terima cash nggak. Yang kedua, hitungannya pasti nggak cukup. Misalnya apa? Dikasih 50 juta nggak akan cukup. Lebih baik bangun kembali rumah untuk dia. Jangan berikan uang. Nah, kita belum tahu ini tingkat kerusakan sawah, tingkat kerusakan pasar, sekolah, rumah ibadah, lain-lain. Mungkin kalau ini hanya dibebankan kepada pemerintah daerah dengan dana yang sangat terbatas, ya mungkin sekitar 20 tahun. Tapi kalau ditangani oleh pemerintah pusat dengan melibatkan kementerian yang lintas kementerian, apalagi menerima uluran tangan dari pemerintah negara yang lain, dari negara sahabat, ya mungkin 3 atau 4 tahun sudah selesai. Dan yang diharapkan apa? Ada hikmah di balik bencana, yaitu terbangun Aceh lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya sekolahnya, bangunannya belum lengkap, mungkin sekolah baru harus lebih lengkap. Kalau sebelumnya jalannya masih sempit, harus diperlebar. Kalau sebelumnya alternatif jalan Medan Banda Aceh hanya 1, mungkin dapat 2 nanti. Itu yang dinamakan Build Back Better. Apa yang 2? Ada jalan tol. Jalan tol yang terputus di Barang Tinggi harus disambung. Yang kedua, jalan tol itu janganlah terlalu mahal. Jadi negara itu tidak boleh berbisnis atas pundak rakyat. Ini masa jalan tol mahal sekali bayarnya. Coba bandingkan dengan negara Malaysia, sangat murah. Malaysia, Thailand bahkan nggak ada jalan tol, sama saja semuanya dengan lebar yang lebih melebihi jalan tol. Jadi dalam hal ini jangan hitung-hitungan kepada rakyat. Yang pertama apa? Sumber pendapatan negara adalah dari sumber daya alam. Ada minyak, ada gas, ada hutan, dan lain-lain. Yang kedua apa? Rakyat ini pembayar pajak. Makanya dalam kondisi tertentu harus diberikan kompensasi kepada dia. Nah, jika negara berpikir berpihak kepada rakyat, maka tidak akan takut dalam mengeluarkan biaya-biaya termasuk untuk membangun rumah mereka. Ya, kalau kita lihat di koran Serambi nih Pak Hasan, pada judul di bawahnya, korban banjir dapat jadub 10.000 per orang per hari. 10.000 Pak. 10.000. Nasi ayam geprek aja nggak dapat nih Pak. Itulah. Kalau melihat Pak Hasan melihat pernyataan dari Menteri Sosial
Ini bagaimana nih Pak? Ini ya yang namanya tak dapat saya berkata-kata nih. Itu per hari 10.000 ya. Ini satu bungkus nasi aja nggak dapat nih. Tapi Ayam geprek aja nggak dapat nih Pak? nggak dapat. Ayam geprek berapa? 13.000. 13.000. Ya mungkin ini apa ya, dapat minum kopi pagi barangkali. Minum kopi pagi. Tapi ini ya mungkin ini sedang berduka, mungkin diberikanlah ada kompensasi yang layak. Saya kasih contoh ya. Saya kebetulan baru tamat sekolah di Malaysia. Pemerintah Malaysia menyediakan bantuan insidental untuk pelajar asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar yang belajar di Malaysia. 500 ringgit. 500 ringgit per orang. Bukan mahasiswa dia, mahasiswa asal Aceh, terdampak tsunami, terdampak banjir. Diberikan 500 ringgit. Kalau kita kurs sekarang udah 4.000 lebih. 4.000 lah. 4.000 5 kali 4. 2 juta. 2 juta. Itu untuk orang asing. Makanya dalam hal ini ketika ada perdebatan tentang bantuan Malaysia yang disebut sangat kecil oleh salah seorang menteri, ada itu sempat viral di beberapa media. Ya. Itu sebenarnya jangan disebut seperti itu terhadap pemberian negara lain. Jadi ini kepada mahasiswa saja. Tapi saya tidak dapat mengajukan karena sudah selesai. Baru aja selesai sebulan. Kalau belum selesai, saya akan ajukan. Dan pasti dapat. Pasti dapat. Makanya dalam ini memberikan untuk korban yang sudah diberikan kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah tetap berikan. Tapi coba dibuat ada hitungan dengan hati yang manusia. Iya, yang minimal apa ya, untuk dapat 2 kali makan lah, siang dengan malam dengan semakan 3 kali sehari. Untuk cukup 3 kali sehari per orang lah untuk korban-korban itu. Kita kembali lagi kepada Pancasila ideologi yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ini begitu digaungkan di media sosial Pak Hasan. Keadilan sosial kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap bencana Aceh. Jangan setengah-setengah negara hadir ke sini. Betul. Fullkan di sini. Betul. Jadi kalau kita melihat pada masa tsunami, rekonstruksi dan rehabilitasi, itu semua lintas kementerian hadir. Konseling di situ hadir, dokter. Ini sampai saat ini saya melihat tenaga kesehatan belum. Ya, terakhir nih Pak. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pengambil kebijakan agar Aceh bisa mungkin sama dengan pasca tsunami kemarin itu? Ini dengarnya mau dibuat Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan ini akan berbeda dengan BRR. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan? Jadi pesan saya, Indonesia punya pengalaman dalam menangani bencana yang lebih besar pada tahun 2004, yaitu tsunami. Dan saat itu Presiden SBY juga baru dilantik. Sekarang juga Presiden Prabowo baru dilantik, belum begitu lama. Jadi mungkin tinggal jiplak aja model yang sudah ada. Kekurangan yang ada di situ dihilangkan, diambil yang mudah dilaksanakan, nilai-nilai lebih yang dilaksanakan. Jadi model yang sudah ada ini jangan sampai tidak kita gunakan. Jadi cukup simpel sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan memanggil tokoh-tokoh utama yang pernah terlibat dalam hal ini. Mungkin saya rekomendasi di sini JK. Dipanggil, diminta masukannya. Kemudian dibentuk penanganan yang terpadu dengan melibatkan gubernur dari 3 provinsi. Gubernur harus dilibatkan, ada dari Aceh, dari Sumatera Utara, dan dari Sumbar. Mungkin dengan membangun dengan model yang sudah ada, insya Allah dalam tempo 3 atau 4 tahun akan selesai. Ada beberapa kekurangan dari lembaga yang sudah ada, tinggal hilangkan, diambil yang positif. Jangan sampai dibuat satgas baru. Kalau status nasional belum ada, itu apakah satgas daerah atau satgas pusat? Itu kan belum tahu. Makanya di BRR waktu itu seperti negara. Seperti di BRR itu ada deputi bidang namanya. Deputi bidang infrastruktur. Ada dia. Jadi semua jalan, jembatan, perkantoran di bawah dia. Ada deputi perumahan.
Semua bidang perumahan di bawah dia. Ada deputi pemberdayaan ekonomi, ada deputi pendidikan, ada deputi agama, sosial budaya, ada satu lagi ya, deputi kelembagaan. Jadi untuk menghidupkan lembaga-lembaga yang ada di Aceh. Jadi seperti kita lihat itu BRI itu seperti wajah Indonesia. Jadi dalam pembangunan ini semua bidang dapat ditangani dan tanpa birokrasi. Birokrasinya cukup ringkas, ada pada kepalanya. Jadi kepalanya mengeluarkan kebijakan langsung jadi. Nah, diharapkan model seperti ini yang lahir. Kalau mungkin sektor agama tidak begitu parah misalnya terjadi, hilangkan sektor itu. Mungkin kalau dianggap sektor kelembagaan tidak perlu, hilangkan deputi itu. Tapi yang perlu apa? Yang perumahan pasti, infrastruktur pasti, ekonomi pasti. Satu lagi pendidikan wajib. Karena kita tidak dapat membayangkan anak-anak yang ada di pengungsian sampai kapan mereka tidak bersekolah. Makanya sekolah darurat harus dibangun. Lalu direhab sekolah yang ada dan kembalikan mereka ke sekolah-sekolah. Data pengungsi itu wajib ada. BRR punya data pengungsi. Setiap pengungsi yang rumahnya rusak dan rumah telah selesai dibangun, dipindahkan dari barak ke rumah. Barak ketika sudah pindah pengungsi dibongkar. Jangan sampai dimanfaatkan oleh bukan korban. Karena waktu setelah tsunami itu ada orang-orang pendatang tinggal di barak. Lalu mereka mengadu tidak dapat rumah. Ini jangan sampai terjadi. Makanya data harus clear dari awal. Berapa rumah yang rusak, siapa kepala keluarganya, harus ada data ini dan diikat. Dibangun rumah untuk yang benar-benar korban dan jangan sampai ada yang tidak dapat dan jangan sampai juga ada yang lebih dapat. Nah begitu. Saya menyarankan untuk menjiplak contoh lembaga yang sudah ada dan itu nggak akan pusing-pusing. Tinggal panggil JK selesai nih. Kemudian apa? Tinggal tunjuk dengan kewenangan pada presiden siapa yang punya kapasitas duduk di lembaga ini. Saya yakin banyak orang-orang yang memiliki kapasitas dan tidak mesti orang Aceh. Tidak mesti orang Aceh tidak menyoal dulu ada Kuntoro, enggak soal. Tapi Kuntoro ada di Aceh seperti pahlawan. SBY ada di Aceh masih diingat sampai sekarang. Diingatnya ada dua hal. Yang pertama pembangunan setelah tsunami, yang kedua tokoh perdamaian. SBY anti kekerasan anti kekerasan. Mungkin model yang sudah ada ini tinggal dijiplak aja dan saya yakin bendera putih ini tidak lagi dikebarkan dan bendera yang lain juga tidak akan dikebarkan. Kalau bendera putih tidak lagi dikebarkan, di atasnya dicat merah. Jadilah merah putih, Pak. Iya. Jadi merah putih akan berkibar kembali di Aceh. Iya, ditambah merah ya. Ditambah merah. Oke, Pak Hasan, terima kasih atas kebersamaannya di program Apit Awi kita pada hari ini, Syederalun. Dan demikian program kita pada hari ini. Saya Gus Ramadan mewakili Pak Hasan Basri Emnur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.